Stop. Oke. Oke, Pak, langsung kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Ahmad Mubarok. Nah, kali ini kita masih ditemani dengan Bapak Erwin, Ketua STIMIK Horizon Karawang. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan membahas, gitu kan, kita akan ulas bagaimana sih pilihan karir lulusan di STIMIK Horizon Karawang. Nah, ini karyawan atau mahasiswa yang sedang bekerja. Oke, pertama-tama gini Pak, kita perkenalkan dulu kali ya masing-masing prodi yang ada. Nah, dari prodi itu nanti lulusannya bisa jadi apa aja gitu Pak, mungkin bisa apa namanya, bisa berkembang di bidang apa aja, mungkin bisa disampaikan Pak satu persatu masing-masing prodinya, singkat aja Pak. Monggo. Ya, terima kasih Pak Mubarok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nah, semangat semuanya ya. Gitu. Ya, Semangat ya, ini. semangat. Ini kita yang kedua ya. Yang kedua Pak. Kedua kita ngomongin. Oke. Jadi ya mungkin ya balik lagi. Saya nggak bosan-bosannya saya mengenalkan lagi apa itu Horizon gitu kan. Apa itu STIMIK Horizon? STIMIK Horizon dulu namanya adalah STIMIK Karisma. Jadi itu sudah 20 tahun yang lalu bertengger menjadi perguruan tinggi ilmu komputer pertama di kota Karawang, di Karawang yang pertama. Kan? Lalu First kemudian yang pertama ya. Itu berarti inisiator, boleh visual inisiatornya nih gitu kan. Yang pertama. Nah, sebagai perguruan tinggi tentu melakukan evolusi, jadi evolusi dan perbaikan-perbaikan tersebut ya. Nah, kemudian pada tahun 2020, di akhir tahun 2020, dari tahun 2018 sampai 2020 itu terjadi proses peralihan kepemilikan. Peralihan yayasan dari Yayasan Karisma 92 ke Yayasan Horizon Education. Triputra Persada Horizon Education. Itu adalah nama yayasan kita yang baru. Sejak Desember 2020, kita resmi. Dan akhirnya nama STIMIK Karisma diubah juga menjadi STIMIK Horizon. Nah, itu adalah latar belakangnya dulu. Jadi kalau ada teman-teman nanti yang nanya, apakah STIMIK Horizon ini adalah sekolah baru? Tidak. Kita sudah punya experience 20 tahun lebih di dalam pendidikan dan sudah melahirkan ribuan alumni di berbagai profesi, tempat, posisi, dan karir yang bagus. Nah, itu nilai plusnya kita gitu. Nah, saat ini sendiri, kalau STIMIK Horizon sendiri saat ini memiliki 4 program studi. S1 Informatika, S1 Sistem Informasi, D3 Sistem Informasi, dan D3 Sistem Informasi Akuntansi. Jadi dari masing-masing prodi tersebut ya memiliki kelebihan dan spesialisasi mereka masing-masing ya, gitu. Sama seperti yang sekolah-sekolah yang lain. Cuman yang membedakan kita adalah ketika yang perlu nanti harus mereka cari tahu adalah mungkin kenapa kalian harus memilih masuk informatika daripada masuk sistem informasi, gitu. Kenapa kalian lebih menyenangi sistem informasi daripada informatika padahal pengen belajar komputer. Nah ini mungkin nanti akan menjadi salah satu bahasannya kita ya di nextnya nih. Tapi kita introduce itunya dulu gitu kan. Gitu. Gimana Pak? Ya, mungkin nanti kita bahas yang bagian itunya. Jadi sudah kita kasih tahu highlightnya aja dulu gitu. Oke. Nah, mungkin ini Pak, apa namanya, untuk yang program studi informatika nih Pak. Nah, nanti gambarannya setelah lulus itu bisa berkarir di bidang apa sih Pak? Oke, kalau kita ngomongin karir, sebenarnya yang kita kan tahu ya bahwa zaman sekarang itu hampir semua sektor kehidupan kita itu menggunakan teknologi, mulai dari sekolah, rumah sakit, pemerintahan pun sudah menggunakan teknologi juga zaman sekarang. Perbankan apalagi gitu kan gitu. Manufacturing, konversi dari analog manual ke teknologi digital gitu. Lalu
Eh, dan masih banyak industri dari semua lini kehidupan. Bahkan kita di rumah tangga kita sendiri pun di dalam rumah pun rata-rata kita sudah menggunakan teknologi. TV sudah konversi menjadi digital, gitu kan. Sudah siaran-siaran sudah bebas milih sendiri sekarang nggak mengikuti lagi based on schedule gitu. Lalu aplikasi-aplikasi yang ada di rumah kita, smart home sekarang kan udah jadi tren juga gitu. Di mall juga sama seperti itu juga tempat-tempat umum hiburan udah mengadopsi teknologi-teknologi yang canggih juga zaman sekarang. Dan yang menariknya lagi adalah di handphone kita pun aktivitas kita setiap hari pun sudah menggunakan bantuan teknologi, tanda kutipnya. Betul, Pak. Kita mau ngirim pesan menggunakan teknologi. Kita mau bikin schedule. Kita mau proses belajar mengajar, membuat aktivitas podcast atau live streaming seperti ini gitu. Itu kan kita menggunakan Mhm, teknologi dalamnya. Jadi betul, semua lini kehidupan itu sudah menggunakan pendekatan teknologi dan implementasinya. Kabar baiknya adalah buat mereka yang belajar dan berkecimpung di dunia teknologi, ini menjadi nilai plus. Satu, mereka udah punya bekal yang cukup. Dalam artian, uh, mereka sudah sudah punya secara skill, knowledge, gitu, experience mereka sudah punya. Mereka hanya tinggal memutuskan mau nggak nyemplung di situ, gitu. Karena kadang kan gini, mindset yang masih ada itu adalah kalau saya lulusan dari informatika, kalau saya lulusan dari ilmu komputer atau komputer yang ya sekolah-sekolah yang berbau komputer lah, gitu kan, saya harus mhm, bekerja di perusahaan IT. Nggak salah. Mindset itu sebenarnya nggak salah gitu. Itu normal gitu. Saya juga dulu berpikir seperti itu gitu. Sampai pada akhirnya saya memutuskan eh kayaknya nggak seperti itu juga sih. Saya harus bisa juga bebas juga melangkah gitu, menentukan saya seperti sebenarnya saya mau menjadi seperti apa gitu. mhm, Nah, betul, ini Pak. mindset ini yang harus diubah juga mungkin oleh teman-teman mahasiswa juga. Walaupun kalian sebenarnya lulusan IT, karir kalian itu tidak hanya ada di dalam kotak IT aja. Di banyak hal. Kalian bisa di HR dengan seorang IT yang memiliki dengan seorang HR, HRD yang memiliki kemampuan IT, kalian bisa melakukan improvement proses. Karena saya sendiri lulusan IT, tapi 50% lebih experience saya ada di HR. Mhm, Kita bisa menggunakan pendekatan-pendekatan tadi untuk membantu improvement, simplify proses di dalam HR. Gimana sih caranya ngerekrut biar lebih efisien? Gimana sih memfilter yang kandidat-kandidat tadi biar lebih kita bisa memfilter yang lebih tepat orangnya. Gimana sih melakukan checking dengan lebih simpel. Checking misalkan eh, kalau kalau di kita itu sebentar, oke, sebentar. Kalau di perbankan itu ada namanya BI checking gitu. Gimana sih kita bisa Duh, enak banget. Kita bisa mengintegrasikan checkingnya ke dalam BI checking sehingga kita memudahkan proses-proses dan banyak hal lagi gitu. Bahkan kalau yang lebih canggih zaman sekarang adalah gimana kita bisa membuat aplikasi menggunakan machine learning di dalamnya. Jadi ketika kita video Zoom seperti ini, si mesin itu bisa memberikan prediksi lagi bohong apa enggak nih yang kita interview. mhm, Jadi dia bisa menganalisa dari gerakan wajah, mata, mimik muka, semuanya dia dapat ekspresinya itu. Sehingga dia bisa menyimpulkan, ah lagi bohong nih, wah sedikit ragu-ragu sepertinya dia. Jadi itu mhm, membantu meyakinkan betul, gitu Pak. kan. Ditambah dimasukkan dengan ilmu-ilmu dari HR. Nah itu ada salah satu case sebenarnya kan, di mana anak IT ketika nyemplung di HR, dia bukan berubah mempelajari hanya psikologi aja, tapi mengimplementasikan ilmunya di dalam sana. Sehingga dia bisa menjadi seorang HR yang punya nilai plus. Ketika yang lain nggak bisa ngoding, nggak bisa menyentuh data, nggak ngerti gimana itu data, mau validasi, dia bisa. Jadi dapat kemampuan knowledge secara HR juga, operasionalnya. Nah itu kan bagus di combine. Nah itu ketika kita ngomong satu case misalkan gitu. Baik, baik mungkin HR di perbankan, di manufacturing, dan di sekolah, atau di organisasi apapun. Prosesnya hampir kurang lebih akan sama semua. Nah, itu adalah salah satu contoh. Bagaimana cara kita switch, bukan men-switch karir ya, membuat pijakan baru, membuat opsi lebih dengan value yang sudah kita punya. Artinya ketika anak-anak IT terjun ke perusahaan, mereka kan nggak dengan nol background-nya. Karena anak-anak IT itu rata-rata paling rajin ngerjain proyek sampingan. Gitu. Emang sih gajinya dia sih segitu aja kalau di perusahaan tetapnya, tapi proyek sampingannya dia lebih wow gitu. Kadang membingungkan adalah mana sebenarnya kerjaan tetap dia. Dia sebenarnya lagi nyamping di kerjaan sekarang atau yang ini gitu kan. Nah itu Wah, kan anak-anak IT saya sebenarnya. Bisa. saya Mereka merasa disindir nih, Pak. wah, berarti benar kan fakta itu tadi Bang Amin ini kalau itu Betul, berarti Pak, Bang benar Amin ini benar. tadi.
Iya, bisa jadi Betul Pak, seperti memang seperti itu gitu kan. tadi ya. Kalau kalau berbicara masalah apa namanya pekerjaan orang IT atau orang orang komputer lah secara umumnya, itu sepertinya tidak tidak ada habisnya Pak. Apalagi memang memiliki kemampuan-kemampuan yang apa ya, yang spesifik lah kayak gitu. Pokoknya saya tuh selalu bilang sama mahasiswa, pokoknya Hmm, kalau lulusan orang komputer itu saya nggak percaya kalau nganggur, betul nggak Pak? betul, betul. Nggak ada sebenarnya ceritanya anak-anak dari IT atau dari komputer itu harus nganggur. Dan Nggak itu ada. dan itu hukumnya haram. Ya harap gitu kan. Saya Betul mengeluarkan gitu. fatwa Karena nih. Fatwa kan pendidikan ini semuanya haram itu ya, anak IT nganggur. Nggak boleh karena itu. memang ya apa pengalaman pribadi saya selain melihat rekan-rekan itu ya memang lulusan komputer itu atau informatika atau IT ya nganggurnya apa gitu kan. Ya orang misalkan paling rendahnya gini lah, paling rendahnya ya masa cuman jadi tukang install laptop nggak bisa gitu kan, apalagi sampai buka apa namanya kursus gitu kan, atau jadi misalkan jadi guru gitu kan, itu pasti bisa gitu kan, kerja di bagian apa saja bisa Pak, kalau basicnya IT itu ya yang tadi Bapak sebutkan. Misalkan saya basicnya IT nih, terus kerja kok masuk di bagian processing, ya pasti bisa lah gitu kan. Begitu tidak begitu sebaliknya, misalkan yang basicnya ekonomi masuk di bagian IT, nah itu nggak bisa, harus apa namanya, harus melalui pendidikan dulu. Tapi kalau kita gitu kan masuk ke bidang pertanian, lu pasti bisa lah gitu kan, pasti bisa kita masuk ke bidang pertanian. Misalkan kita bikin sistem untuk menunjang apa namanya pertanian, itu kita bisa bikin sistemnya, misalkan sistem apa ya, sistem kepakaran atau mesin learning yang tadi Bapak sampaikan gitu kan. Pokoknya dunia IT itu atau dunia komputer itu bisa masuk ke semua ranah bidang ilmu Pak. Mau ke Iya. kesehatan, pendidikan, pertanian, apa namanya, astronomi, biologi, itu masuk semua Pak. Hmm. Tidak bisa dipungkiri, semuanya butuh yang namanya ilmu komputer gitu kan, informatika atau teknologi informasi dan komunikasi. Pokoknya sebetulnya pilihan harusnya Pak, harusnya nih dari kacamata saya pribadi gitu kan, harusnya orang tuh sekarang semuanya harus melek yang namanya teknologi gitu kan. Ya Hmm. pilihan yang tepat ya itu gitu kan. Apa namanya mengambil pendidikan di bidang teknologi informasi. Nah, salah satunya di kita Pak yang bisa mengcover itu, Nah, betul Pak. itu dia kan tadi kan yang kita bilang ya. Kalau misalkan anak IT nganggur itu menjadi suatu keanehan karena mereka tuh ibaratnya di depan matanya dia adalah lahan gitu. Ada tanah pertanian, tanah kosong, dia sudah punya cangkulnya dan dia sudah punya parangnya. Yang harus dilakukan adalah dia mulai mencangkul, bukan hanya Betul. nunggu. Kira-kira saya menanam apa, numbuhin apa nih? Lakukan dulu di tahap pertama gitu. Dan dan saya bilang tadi, balik lagi, anak IT itu, lulusan-lulusan ilmu komputer itu, mereka kan nggak harus kerja di tempatnya. Perusahaan proyek di US, di Singapura, di Filipina, di Vietnam, di China, itu dia bisa pegang loh. Dia bisa kerjain dari Karawang dengan santai gitu. Dia tinggal buka laptop, online, streaming, kerjakan semuanya, terus delivery, selesai. Dah, tinggal tunggu cek rekening, masuk. Enak gitu. Nah, itu kan akan beda kalau misalnya ngomong kedokteran, kesehatan. Orang sakit di sana harus dicek jantungnya semua, ya, harus berangkat ke sana gitu kan. Nah, kalau Betul. anak-anak informatika kan tidak. Yang berangkat ke sana itu adalah knowledge-nya dia. Betul. Problemnya yang ditarik sama dia. Itu makanya kalau anak IT itu sebenarnya kalau saya ada podcast di di radio waktu itu ya di Subang kalau nggak apa Hmm. di Karawang ya saya ngomong kayak gitu. Anak IT itu seperti film yang zaman dulu. Kalau zaman dulu tahun 2000-an mungkin rame tuh film kayak Uka-Uka gitu, dunia lain gitu, alam gaib kayak gitu kan. Narik benda dari alam lain. Hmm. Nah, itu kerjaannya anak informatika. Narik kerjaan dari dunia luar, set gitu. Ini kerjaan dari Amerika, zet, nyampe di depan laptopnya dia, kerjain, transfer, habis itu, set, uangnya masuk. Itu kan canggih. Siapa yang bisa melakukan itu? Tapi balik lagi, walaupun kelihatannya semudah itu kan butuh proses ya.
Klien juga Itu akan proses memberikan Pak, betul. klien jam terbang. Bagaimana cara dia menghasilkan inovasi, bukan membuat baris coding sepanjang mungkin, sedikit tapi yang penting efisien, efektif dan menjawab, gitu kan, gitu, dan memecahkan problemnya. Itu satu. Terus kemampuan analisa yang dalam. Nah, anak IT itu sebenarnya anak-anak ilmu yang belajar di sekolah komputer dan informatika atau sistem informasi, mereka itu rata-rata diberikan bekal dan kemampuan analisa, analisis. Jadi mereka bisa menganalisa bagaimana sih proses di perbankan, bagaimana sih transaksinya, bagaimana sih cara nge-record, misalkan kita menggunakan namanya aplikasi untuk karyawan, gitu. Terus bagaimana sih biasanya remuneration itu diproses, di akuntansi, di perpajakan, di aplikasi kesehatan. Semua prosesnya itu kan dipelajari sebenarnya oleh anak-anak yang informatika, gitu kan. Mereka pelajari prosesnya. Dan mereka punya value, mereka sudah ngerti prosesnya, mereka ngerti cara analisanya. Nah, yang kadang jadi masalah itu adalah ketika anak-anak dari jurusan yang lain tadi, dia nggak akan bisa masuk ke dalam informatika kecuali dia belajar dari nol. Gitu. Walaupun saya menemukan beberapa teman saya gitu, yang jurusannya berbeda gitu, tapi dia jago banget di IT. Mungkin salah satu sekarang mungkin dia adalah CTO di salah satu grup saling grup juga, dia adalah bekas, dia dulu adalah boleh dibilang mentornya saya lah gitu, leader leader juga gitu. Dia adalah lulusan teknik nuklir gitu, UGM, dan dia convert menjadi IT. Tapi itu memungkinkan gitu kan gitu. Yang dari jurusan lain aja tertarik melihat IT sebagai sebuah peluang yang besar. Kenapa anak-anak IT nggak bisa memanfaatkan itu secara maksimal? Nah itu challenge-nya di zaman sekarang gitu. Betul Pak. Itu tadi saya jadi ingat rekan saya juga Pak. Itu waktu saya kuliah S2 ya, itu kan di jurusan apa sistem informasi ya apa masih IT juga. Itu teman-teman sekelas saya dia lulusan teknik nuklir UGM, yang satu lulusan teknik kimia ITB. Itu kenapa S2-nya pilih sistem informasi gitu kan? Itu tadi karena memang dunia teknologi informasi ini memang yang sangat luar biasa itu kan, yang bisa membantu semua disiplin ilmu gitu kan. Betul. Itu sebenarnya value-nya dari mereka. Nah, itu ketika kita ngomongin uh, prospek karir tadi. Nah, kita kembalikan lagi sekarang ke Phoenix Horizon. Betul Pak. Dari cerita kita tadi, apa sih yang dilakukan sebenarnya sekolah untuk mewujudkan mimpi-mimpi yang tadi gitu kan? Salah satu hal yang kita lakukan di awal-awal yang seperti yang pernah kita omongin, kita ngelihat lagi, nge-review lagi kurikulum kita. Apakah materi-materi pelajaran yang kita ajarkan saat ini sudah relevan dengan industri atau masih relevan dengan industri? Apakah cara-cara pembelajaran dan metode di dalamnya, apakah itu sudah yang mengikuti style di industri? Karena dalam arti ini, kalau dulu kita belajar, kalau mungkin di tahun awal 2000-an, orang belajar itu hanya menggunakan kertas transparan, dosen itu dan menggunakan OHP. Lalu Ya, overhead proyektor, pantulkan ke papan tulis, lalu dijelaskan ABC. Nah, kebayang kan kalau mau ngubah itu ribetnya setengah mati harus tulis lagi gitu kan di OHP gitu. Nah, betul. jam berubah menjadi digital menggunakan presentasi, komputer, dan proyektor, jadi lebih mudah ngedit anytime. Tapi itu baru masih simple hanya dosennya aja gitu. Nah, di zaman sekarang kan kita kan sudah namanya kolaborasi ya. Jadi bukan hanya sendirian aja, jadi bukan hanya dosen aja yang ikut nyoret-nyoret papan tulis, tapi mahasiswa juga udah mulai nyoret-nyoret di papan tulis gitu. Sudah banyak cara, ada kita bisa menggunakan tablet, kita bisa menggunakan namanya paper kalau paper kalau misalkan menggunakan untuk ngedit doc bareng-bareng gitu, bukan yang seperti yang doc yang spill ya, kan kayak seperti yang di background saya ini, kita menggunakan Jamboard gitu dari Google. Itu ada di anak-anak yang sekarang yang kuliah di sini Horizon udah dapat semua fasilitas ini gitu. Kita bisa berkreasi bareng, punya ide apa, tempelin di sana, taruh di sana gitu. Put di sana orang lain bisa membaca, ada membaca, dan itu kita validasi bareng. Kan enak, lebih simpel gitu kan. Itu interaktif. Nah, itu kan kita harus hadirkan juga sebagai proses pembelajaran sehingga belajar itu kan tidak hanya melihat hitam putih mana yang benar mana yang salah tapi lebih pada uh, mengimprove atau memperdalam analisa sehingga lahir pemikiran-pemikiran masing-masing karena yang mau kita hadirkan bukan copy paste
Apa yang betul. ada di sana, taruh di sini, antarkan, terus nanti mereka ngomong yang sama lagi, gitu. Itu mereka harus bisa mendefinisikan karyanya menurut perspektifnya mereka, harus bisa membuat analisa tadi, mengikuti apa case yang lagi dibahas teknologinya. Nah, seperti itu. Nah, itu satu. Kita ngebongkar dulu kurikulumnya. Lalu setelah kita ngebongkar kurikulum tadi, kita menyiapkan industri partnernya, tempelin dengan mereka. Tujuannya adalah untuk memberikan case, tempat magang, riset, penelitian buat mahasiswa, karya ilmiah mahasiswa, buat tempat dia nanti diterima kerja, gitu kan. Nah, itu kita lakukan kolaborasi bareng. Dan kita juga menggandeng juga Filipina. Partnernya kita juga dari Pima Education dengan 20 tahun lebih experience di dunia pendidikan. Mereka adalah one of the largest network education in Philippines dengan 100.000 lebih mahasiswanya dan 7 lebih kampus sekolah. Gitu. 7 itu bukan 7 kampus nama yang sama, tapi 7 kampus berbeda, memang namanya berbeda-beda. Gitu. Uh, itu kan kita combine juga, kita tarik juga menjadi partnernya kita. Tujuannya mahasiswa kita dapat experience dan benefit juga nanti dari sana. Sehingga mereka begitu lulus itu, mereka memang punya, mereka kesempatan mereka lebih terbuka, challenge-nya mereka lebih dapat, dan mereka lebih siap. Karena tujuan dari kampus itu adalah menyiapkan mahasiswa biar menjadi lebih siap lagi gitu kan. Gitu. Karena kita tahu juga ya kalau di sini Horizon sendiri mahasiswa juga rata-rata banyak yang udah kerja juga dari survei yang saya lakukan gitu kan gitu. Betul. Dari setelah itu juga banyak yang sudah kerja. Nah, artinya mereka sudah siap sebenarnya. Mereka sudah punya experience. Nah, ketika mereka sudah kerja, mereka kan sudah punya knowledge, sudah punya pengetahuan dan beragam skill atau pendukungnya gitu. Nah, yang harus disiapkan kampus harus mampu memberikan lebih lagi. Karena ketika Betul. dia sudah ngerti satu tambah satu, dia tidak akan datang ke sekolah untuk mempelajari satu tambah satu lagi. Pilihannya cuma ada dua. Nah, satu Hmm, tambah dua beda, atau ajarkan saya caranya satu tambah satu dengan cara yang berbeda. Bukan dengan betul. cara yang seperti dilakukan. Nah, itu adalah yang diharapkan oleh mahasiswa yang sudah bekerja. Dan itu tantangan buat kita sebagai kampus sebenarnya. Untuk menyediakan environment, untuk menyediakan fasilitas, infrastruktur, resource yang mendukung itu semua. Sehingga nanti diharapkan begitu mereka lulus dari Clinical Region, mereka menjadi lebih kuat dan lebih siap. Itu sebenarnya yang PR berat buat pendidikan. Karena tadi, menyiapkan itu semua biar mereka lebih siap. Karena outputnya kita, karena tujuannya kita menyelenggarakan pendidikan itu adalah menyiapkan anak-anak didik lebih siap kan. Gitu. Bukan kita yang lebih pintar, tapi harusnya mereka yang lebih pintar. Betul, Pak. Itu saya jadi ingat beberapa alumni, Pak. Tadinya kan memang kerja apa bisa dikatakan kerja di kerja yang capek lah seperti itu. Nah, begitu lulus kemarin saya senang banget dapat kabar dari beliau katanya, Pak, ini saya sekarang jadi sistem analisis di satu perusahaan yang lumayan besar di Jakarta. Wah, itu ya itu padahal belum ini Pak, belum wisuda, itu Ya, sudah bekerja Pak. ya, Itu ada beberapa gitu kan. Dia ya. dia sampai apa merelakan status dia sebagai karyawan tetap di perusahaan sebelumnya gitu kan. Karena memang ada pekerjaan yang baru yang lebih apa ya, Baik. yang lebih cocok dengan ilmunya dia gitu kan. Hmm, Wah, hmm. itu sangat luar biasa. Itu setiap tahun ada loh Pak gitu. Pokoknya Bukan ada lagi, Pak. memang Banyak, ya banyak, kenapa? banyak, Banyak bukan Pak, ada lagi. banyak Nah, Pak. Itu lapor sendiri Pak ke saya. Pak, ini saya sekarang kerja di sini di bagian ini, tugasnya keliling Indonesia. Wah, luar biasa itu. nah, itu kan Pak yang kita omongkan juga di awal gitu sebenarnya. Pintunya ke mereka terbuka lebar. Itu mereka seperti punya pintu Doraemon kemana aja sebenarnya. Pertanyaannya saya kembalikan lagi ke mahasiswa kita. Mereka mau nggak ngebuka pintu itu? Mereka begitu terbuka pintunya, mereka berani nggak melangkah masuk ke dalam pintu tadi, ya kan? Untuk masuk ke dalam gitu. Ini yang susah kan sebenarnya gitu. Karena dengan dia berani membuka pintu, berarti dia menerima challenge tadi. Sekarang gini, sekarang dia stay di Karawang. Terus ada offering pekerjaan di Tangerang atau di Jakarta yang memaksa dia harus relokasi, ya kan? Mungkin meninggalkan keluarganya, zona nyamannya, teman-temannya, tadinya di Karawang rumah, di sini harus ngekos atau ngontrak gitu kan? Mending kalau cuma Jakarta, weekend masih pulang. Nah, bagaimana kalau ditempatkan yang agak jauh? Di Bandung, di Bali gitu kan? Nah, itu satu. Dia mau nggak terima challenge? Begitu dia terima challenge, buka pintu kemana aja tadi,
Terus dia berani nggak melangkah? Karena ada orang yang nyampe sudah di sana, seminggu kemudian dia balik lagi ke tempat asal gitu loh. Dengan berbagai alasan. Nah, ini kan dia harus melangkah di dalam. Melangkah melihat dunia yang jauh lebih besar. Dari yang pernah dia lihat. Di sana semakin banyak orang, beragam orang. Nggak cuma ngomongin suku, nggak cuma ngomongin agama, tapi negara yang berbeda, bahasa yang berbeda. Nah, bahasa lagi nih, balik lagi. Ketika kita nggak ngomongin mereka cuma bisa bahasa daerah atau bahasa Indonesia, harus delivery in English, harus speak in English gitu kan. Nggak harus Betul, Pak. pinter banget. Ini ketika kita ngomong bahasa Inggris, mungkin ini bukan debat bahasa Inggris gitu. Simpel aja, selama dia ngerti, Anda ngerti, itu udah cukup. Itu aja key-nya sebenarnya. Tapi coba dulu gitu kan, gitu. Nah, itu pun kan kita persiapkan di Horizon saat ini, di sini Horizon. Kita mendelivery bahwa immersive English program itu sesuatu hal yang penting, fundamental buat mereka. Tujuannya bukan kita mau ke Inggris-Inggrisan sebenarnya, bukan kita sok-sokan gitu kan ngomongin, oh I can speak English now gitu, bukan bukan kayak gitu sebenarnya. Yang mau kita omongkan adalah ketika dia memiliki kemampuan berbahasa asing yang baik, bahasa global yang dapat seluruh dunia, tadi begitu dia memasuki pintu si Doraemon tadi di dalamnya, begitu dia buka melangkah plek, dia berani karena nggak tahu Hmm. ketika dia melangkah pertama kali dari pintu itu, begitu dia melangkah pertama kali, yang pertama kali dia kalian udah bule gitu, orang asing yang ngomong how are you gitu, kalau dia nggak ngerti ya mundur lagi balik tutup lagi pintunya gitu kan. Nah, itu sebenarnya tujuannya dari sana, jadi dia berani melangkah ke dunia luar tadi, melihat yang lebih besar, menambah experience dia, dan harapannya kita adalah ketika dia berhasil mencapai banyak hal-hal besar di luar sana, mungkin naik secara gaji itu adalah hal yang otomatis, gitu kan? Gaji naik, kesejahteraan naik. Enggak cuma kesenangan dia yang naik, keluarganya pun bisa dibantu. Begitu di level keluarganya dibantu, ada kebanggaan buat sekolah, ada kebanggaan buat orang tua, ya kan? Anaknya sukses tempat yang besar nih, bagus gitu. Dia bisa menjadi tulang, tulang punggung yang bertanggung jawab dan lebih baik lagi. Bisa memberikan kontribusi lebih buat lingkungan tinggalnya dia, dan bahkan ketika dia mencapai titik yang maksimal, itu kan kontribusinya untuk bangsa dan negara dia yang lebih besar lagi gitu. Misalkan dia menjadi direktur apa atau dia menjadi menteri, kan kita nggak menutup kemungkinan gitu. Itu kan kontribusi yang wow banget. Tapi ya kita makan lagi tadi. Ketika kita ngomong semuanya itu, mungkin sebagian mahasiswa juga berpikir, tapi saya kan dari keluarganya kan jadi gini aja Pak. Keluarga saya petani Pak. Mungkin nggak cepat dari posisi puncak. Kita berkaca secara lurus. Pertanyaan saya, apakah di Indonesia ada presiden yang latar belakangnya adalah orang super kaya? Nggak ada, Pak. Sebenarnya yang biasa. Kita ngomongin Pak Harto, ya tahu sendiri, gitu. Kita ngomongin Pak Yusuf Habibie. Nah, kita ngomongin juga mungkin dari Pak SBY. Terlepas dari dia, background-nya dia adalah militer, angkatan. Ya kan? Betul. Kita kan lihat orang tuanya, bukan lihat dianya, gitu kan? Lalu kita ngomong lagi Pak Jokowi juga, mungkin sekarang. Dan nanti siapa lagi gitu. Jadi kadang eh, yang kinclong-kinclong itu yang saya bilang tadi lahir dari yang tadi yang bukan yang, jadi gimana ya saya menggunakan bahasa halusnya. Jadi untuk tampil bersilau itu, untuk tampil mempesona itu nggak harus berasal dari berlian gitu. Hmm. Batu kecil sekali yang diasah dengan maksimal dengan bagus pun akan sangat mempesona warnanya gitu. Dan bahkan jauh lebih cantik dan menarik gitu kan. Saya bukan mau ngomongin tentang mahasiswa kita kali ya, tapi itu cuma analogi aja sebenarnya. Jadi tetap semangat, jangan jangan minder diri, harus percaya diri dulu. Makanya saya selalu menyapa adalah harus optimis dan harus positif gitu. Apalagi ada COVID zaman sekarang ya, nggak usah ngomongin COVID-nya, nggak usah takut dengan COVID-nya gitu. Kita biarkan aja tetap ada di samping kita aja yang ngikutin protokol tadi, menggunakan masker, prokes dan sebagainya. Tapi kita tetap maju beraktivitas, nggak boleh diam. Kita tetap melanjutkan pendidikan kita. Kita tetap bersekolah lagi. Karena itu investasi, begitu COVID selesai, kalian sudah siap tempur zona yang baru, peradaban yang baru, perperangan yang baru. Nah, seperti Betul. itu nantinya kita. Betul, Pak. Saya garis bawahi. Bertempur di zona yang baru, di lapangan yang baru, dengan tantangan yang baru, Pak. Super Dan banget. itu kita sedang mempersiapkan senjatanya. Itu dengan apa? Itu tadi ilmu teknologi informasi yang Betul. bisa didapatkan di STIM Horizon Karawang. Betul. Karena mereka nggak cuma belajar buku ya. Kalau cuma baca buku ya datang ke tempat toko buku atau lihat di internet, Google itu bisa selesai. Tapi kan ada hal-hal lain yang bisa didapatkan dalam satu knowledge.
ya transfer knowledge yang berbeda, experience, terus punya teman. Ini kan yang powerful. Kalau kalian lihat startup founder-founder besar itu, kadang kita ngiri, kok CTO, CEO, CMO, CEO, semuanya kok itu aja orang-orangnya mana? Ya itu temannya dia gitu kan. Teman sekolahnya dia, teman nongkrongnya dia gitu loh. Kan masa dia cari dari orang dari luar sana yang dia, gua nggak tahu lu dari mana bahasa bahasa ini kan gitu kan. Gimana sih dia? Tapi kalau teman saya nongkrong, teman perjuangan, udah saya udah lihat sedihnya gimana fightnya dia belajar, nggak ada laptop pun dia datang ke warnet untuk minjem atau pinjam punya teman gantian, spirit terjadi itu bagus banget. Kalau ini saya tarik menjadi CEO saya atau CTO saya akan luar biasa perusahaan. Kan seperti itu kan mindset rata-rata Hmm. startup. Dan hampir di semua startup besar saya lihat seperti itu. Ah, Mark Zuckerberg aja mendirikan Facebook. Ketika pertama kali dia menginisialisasi, yang dipanggil kan teman-teman di asramanya yang dia kenal. Dari banyak Hmm. orang yang dipanggil kan hanya segelintir yang datang ya. Dan sekarang Hmm. yang segelintir datang tadi yang tersenyum sampai hari ini. Karena mereka sudah punya apa karirnya bagus, kerjaan bagus, uang buat mereka bukan masalah, bukan hal menarik lagi bahkan gitu. Karena uang itu bukan isu lagi. Nah, itu kan terjadi ketika dia berada di puncak karirnya. Hmm. Itu pun terbuka sebenarnya buat anak-anak sini juga gitu kan. Sini Horizon khususnya gitu. Dengan adanya experience, networking industri, networking untuk pertemanan kalian, manfaatkan untuk membangun eh, jaringan kalian sebesar mungkin. Karena itu nanti yang akan membantu kalian sana, sini. Jadi nggak perlu harus saya ngelamar kerja. Ya, teman saya nggak selek, saya lagi nganggur nih gimana? Oh, sini aja join yuk. Nah, saya tahu kamu tadinya rajin banget di kampus gitu. Nah, coba bayangkan, tapi balik lagi, kalau kita di kampusnya males-malesan, hilang-hilangan gitu, nggak ada kabar, temen juga nggak akan mau juga nawarin kita gitu. Tapi kan berarti harus ada usaha juga dari kita untuk menunjukkan bahwa kita memang siap juga bertempur gitu kan. Di area yang baru. Karena saya percaya bahwa setelah COVID ini selesai, kita masuk ini normal, persaingan ini akan ramai banget. Nggak cuma kita kok yang akan bersaing di Karawang besar. Orang dari India, dari Kanada mungkin akan bersaing juga di sini. Tapi mereka nggak perlu di sini. Mereka akan remote untuk mengerjakan pekerjaan yang di sini. Nah, tantangannya adalah jangan sampai kita kehilangan momen itu. Kita harus bisa menguasai daerah pertempurannya kita sendiri gitu kan. Nah, seperti itu ya kira-kira ya. Sangat luar biasa nih sekali gambaran dari Pak Roles nih terkait dengan tantangan ke depan, Pak. Oke, mungkin mengenai ini, Pak, apa namanya, eee, sistem pembelajaran, Pak. Mungkin ada rekan-rekan yang baru menyaksikan, Pak. Nah, di kita itu ada apa aja sih, Pak? Kan, kemarin kan Bapak bilang ada RAM learning, ada flex learning gitu kan. Mungkin dari rekan-rekan ada, eee, yang belum tahu nih, Pak, silakan bisa disampaikan ulang, Pak. Ya, jadi ya ini balik lagi metode pembelajaran. Karena kita tahu bahwa memang eh, tantangan belajar itu adalah cara belajarnya. Eh, Cara pembelajaran kita biasanya adalah yang paling ya konvensional adalah belajar tatap muka, flex atau regular class tadi apa ya. Setiap minggu ada perkuliahan, Senin sampai Jumat atau Senin sampai Sabtu mengikuti jadwal masing-masing. Jadi bukan Senin sampai Sabtu full kuliah enggak ya, mengikuti jadwal masing-masing. Setiap minggunya ada pelajaran A, B, C dan seterusnya seperti itu. Karena perkuliahan biasa, jamnya sudah di-set, kalau pagi, siang, sore, malam ngikutin jam itu aja. Tugas dikumpulkan di jam itu aja, gitu kan? Misalkan harus datang ke kampus sesuai dengan jadwal, tidak fleksibel dalam waktu. Ini seperti yang ada di dalam background saya ketika kita ngomongin Mhm. reguler, kelas reguler gitu. Tidak ada kredensial. Modulnya ya digital juga kita siapkan gitu. Menggunakan Google Classroom, ada sistem learning terintegrasi, satu mata kuliah selesai dalam satu semester. Itu kan konvensional cara-cara yang biasa. Gitu. Nah, sementara sekarang menjawab tantangan tadi, bahwa kita juga sadar bahwa banyak juga mahasiswa kita yang bekerja ketika mereka bekerja, saya juga sangat apresiasi dan berterima kasih untuk mahasiswa yang masih mau bekerja, tapi masih bisa lulus cum laude kemarin. Saya itu luar biasa, karena kemarin kita melakukan yudisium, mahasiswa udah kerja, masih sempat lagi cum laude ini anak ini memang luar biasa dedikasinya gitu kan. Saya sangat berterima kasih banget dan bangga gitu. Nah, untuk menjawab tadi, mahasiswa itu mungkin bukan yang mereka nggak mau belajar juga yang bekerja tadi ya, ini khususnya yang bekerja ya. Bukan yang mereka nggak mau belajar secara full time mungkin, tapi mereka juga ada kepikiran, ya, gue masih ada lemburan dikit. Aduh bos lagi minta bantuan bikin laporan besok. Gak mungkin nggak diiyain kan, gitu kan? Mhm. Ini penilaiannya panjang nih nanti urusannya. Ada performa, ada bonusnya ujung-ujungnya gitu. Panjang nih urusannya. Ada kenaikan jabatan yang kepenting gitu kalau gak gitu. Nah banyak hal misalkan.
Pas lagi mau ngerjain, aduh nggak bisa, lagi sakit, lagi minta bantuan orang tua dan banyak hal. Nah, itu kita coba adopsi, lihat dari banyak keterbatasan terhadap teknologi juga, nggak sempat ke kampus. Nah, ini bahasa yang lebih canggih kita pakai. Nggak sempat ke kampus karena tadi waktunya mepet banget, jaraknya yang lumayan jauh dan memang tidak mungkin kan lagi hujan cuaca kayak gini kan. Nah, kita menawarkan metode baru namanya RAM learning, hybrid home based learning. Jadi RAM itu metode pembelajaran modular, remote and modular yang sangat fleksibel. Misalkan gini, RAM learning, misalkan RAM learning, saya kasih gambaran waktunya. Hari ini saya harus kuliah jam 8 sampai 10 pagi. Oh, lagi nggak sempat, lagi long shift nih, pagi ini. Gimana ya kalau kuliah itu saya geser siang atau sore atau jam 10 malam, boleh nggak? Nah, di RAM learning itu boleh, sah-sah aja. Bisa sendiri waktunya, gitu. Nah, di situ ada tugas-tugas, ada panduan-panduan, ada assignment yang harus dikerjakan, dan kalian tinggal masuk ke Google Classroom, Learning Management System yang tersedia, masuk, kerjakan, selesai, lapor. Mau kerja jam 1 pagi, jam 2 pagi, jam 10 malam, jam 5 sore, silahkan. Selama itu masih dalam, sampai belum ketemu pertemuan berikutnya, gitu kan? Lakukan aja, Iya, gitu. Kalau pertemuan berikutnya jam 8 pagi lagi, jam 7 pagi masih boleh saya tapi nggak boleh. Itu kan enaknya RAM learning. Karena tadi menjawab fleksibilitas. Jadi, nah, pola pembelajaran ini didesain untuk karyawan yang memang butuh tantangan manajemen waktu. Tapi balik lagi, karyawan harus, mahasiswa harus terdisiplin ya terhadap waktunya dia gitu. Nah, dia pelajari sendiri modulnya. Ada dosen yang flashback, dosen yang mengikuti dia di dalam grupnya. Jadi kalau seperti Pak Mubarak mengajar mata pelajaran A, ketika di RAM Learning pelajaran A, tetap Pak Mubarak juga. Jadi experience-nya sama, outputnya kita set sama gitu. Jadi kalau di kelas flex resultnya adalah menguasai web, menjadi web programming handal, di RAM learning pun menjadi web programming yang handal. Nggak turun kok betul. gitu, sama outputnya nanti. Nah itu soal outputnya. Terus metode pembelajarannya. Kalau di perkuliahan biasa, dalam 1 minggu, mahasiswa akan dapat, kalau di jadwal kelas itu, 7 sampai 9 mata kuliah. Kalau dalam pelajaran perkuliahan biasa. Kalau di RAM learning, dalam 1 minggu itu paling dia cuma 2 atau 3 aja paling banyak mata kuliahnya. Jadi dia lebih intens dengan mata pelajarannya tadi. Kalau dia kita ngomongin bikin nasi goreng, kalau hari pertama bagaimana cara nyiapin bumbu, hari kedua adalah bagaimana cara ngegoreng bumbu-bumbunya, tadi juga masukin nasi, terus bagaimana cara menghidangkannya, itu kan jadi cepet. Tapi kan kalau di Flex kan, minggu pertama bagaimana cara menyiapkan bumbu, minggu depan lagi baru ngomongin lagi bagaimana cara menggoreng bumbu. Nah, ingat lagi nih, lupa lagi nih nanti kan gitu kan gitu. Bumbu yang kemarin kemana gitu kan gitu. Nah, kalau di Ramadan ini kan intens. Kayak anak bimbel, bimbingan belajar, lebih cepat, intens. Dan dia lebih enak karena pelajarannya lebih dikit. Dia cuma 2 sampai 3 mata kuliah maksimal. Dan rata-rata kalau udah masuk di blok keempat itu dia cuma 2 mata kuliah seminggu. Gitu. Nah, eh, kalau perkuliahan flex itu dalam satu mata kuliah itu selesai 6 bulan. 4 sampai 5 bulan satu semester. Kalau di RAM learning satu mata kuliah itu selesai dalam waktu 1 bulan. 1 bulan 1 mata kuliah, Pak. 1 bulan satu mata kuliah itu sudah selesai. Jadi kalau kita buat dalam 1 bulan itu, kita menggunakan namanya blok di RAM learning, satu blok. Gitu. Jadi satu semester itu ada 4 blok. Gitu. Satu blok itu 1 bulan. Jadi kalau dalam satu blok itu udah dia ngambil 2 mata kuliah, berarti dalam 1 bulan dia udah selesai 2 mata kuliah. Dan dia langsung dapat tanda lulusnya, kredensial. Itu kayak ada sertifikatnya nanti dikasih. Jadi, kalau di bulan kedua, nggak usah bulan kedua deh, bulan ketiga deh, atau bulan keempat, dia nggak bisa ikut. Karena sesuatu hal yang memaksa dia nggak bisa ikut. Maka dia sudah lulus 4 mata kuliah. Jadi, kalaupun dia harus terpaksa ngulang yang sisanya, dia cuma yang ngulang 2 atau 3 mata kuliah sisanya aja. Dia nggak ngulang keseluruhan. Bayangkan kalau di flex, setelah UTS, you tidak masuk, berarti semua mata kuliah di semester itu bubar. Ngulang lagi dari Bubar. awal semester depan. Yang ngulang Bubar semua, Pak, lagi. dari kamu. Iya, Iya, nggak ada dispensasi. Ini boleh nggak setengahnya aja ngulang Pak semester depan? Nggak, bubar, nggak ulangi bisa. semua. Nah, Nah, semua kalau Pak. ini kan dia enak, gitu kan? Nah, tapi karena RAM learning ini sudah didesain modular tadi, Pak, saya tugas di bulan depan saya tugas keluar kota sebulan. Iya, ikut Pak. Ya nggak apa-apa. Silakan tugas, laksanakan kewajiban Anda, dan tetap jangan lupa belajar. Karena Anda punya kewajiban juga sebagai mahasiswa, bukan hanya kewajiban sebagai kerja, karyawan, gitu kan?
kerjakan assignment-nya, ikuti modulnya, ada Zoom sesi Zoom-nya juga, nanti dosen-dosen akan menjelaskan juga. Dan ketika kalian bisa mengakses dekat dengan kampus, ada sesi face to face untuk laboratorium activity. Jadi bagian lab. Kurang afdol coding sendiri, coding di lab. Rame-rame bareng-bareng. Tapi kita nggak ngikutin protokol juga ya, gitu. Kita mengikuti protokol yang berlaku sekarang karena kita percaya juga bahwa yang terpenting itu survive dan sehat, selamat yang sekarang ini, gitu kan. Kita harus Iya, Pak. menjaga itu bareng-bareng gitu. Nah, itu pun kita siapkan. Jadi dari waktu belajar yang fleksibel, 1 bulan dia udah bisa menyelesaikan banyak mata kuliah, tidak harus wajib datang ke kampus, gitu kan. Dosen dan tenaga pengajarnya sama. Terus apa lagi nih yang ada di belakang saya adalah data ini. Kelihatannya gimana ya? Modul di print dan digital tinggal pilih, ambil keduanya Ambil boleh. keduanya juga boleh. Wah, Offline boleh, nih saya harus gini, offline boleh, online ayo. Nah, ayo, apalagi nih? Cocok untuk mahasiswa yang sambil bekerja. Ada beasiswa 50% sampai lulus. Beasiswa 50% sampai lulus, nggak cuma di tahun pertama. Kalau ngasih kita memang nggak tanggung-tanggung. Ya emang kenapa sih sampai kalau dikasih lulus. 50% sampai lulus. Tapi kita tetap ada tadi syarat dan ketentuannya. Karena kita ngasih beasiswa kan bukan mereka cuma hanya datang setor muka terus nggak ngapa-ngapain kan. Syaratnya Hmm, nggak susah. Kita nggak suruh Anda IPK 4, enggak. Hanya ada hmm, standar IPK tertentu hmm, yang ada gitu. Kan seperti kita ngomong, IPK minimal ada 3 plus gitu, atau 3. Itu hal yang normal untuk memastikan bahwa Anda memang berusaha maksimal untuk belajar dan untuk mendapatkan. Jadi beasiswa ini reward pembelajaran Anda sebenarnya. Nah, itu contohnya mungkin, gitu kan. Itu menjadi syarat ketentuan harus ada. Jadi bukan diberikan giveaway walaupun Anda nggak belajar, Anda tetap 50%, enggak itu Anda. Karena banyak mahasiswa yang pengen 50%, jadi mending kita alokasikan ke mereka kalau Anda nggak mau, gitu kan. Gitu. iya, Pak. Tapi kita buka itu 50% sampai lulus. Kalau mereka komitmen sebagai mahasiswa, kita pun akan komitmen sebagai institusi pendidikan untuk Hmm, menyiapkan dan mendukung mereka. Jadi sama-sama komitmennya nih, Mas. Itu jadi itu kan seperti orang nikah ya. Kalau laki-laki cewek cowok itu kan harus dua-duanya komit ya. Kalau cuma satu komit yang satu nggak komit kan ya nggak terjadi itu pernikahannya gitu kan. Nggak utuh itu rumah tangganya gitu. Nah demikian pula dengan proses perkuliahan itu. Mahasiswa komit, kampus komit. Nah maka dua-duanya akan bonding nantinya gitu. Dan dua-duanya harus jadi gitu. Kalau salah satu nggak komit, nggak selesai ini perkuliahan, bakal terkendala nih gitu. Nah, gitu kira-kira pembuat gambarannya. Jadi, Scrum Learning cocok buat mereka yang kerja, kuliah, dan mereka adalah mahasiswa sambil bekerja. Keterbatasan oleh waktu, akses internet juga boleh, mau online offline, mau di print, minta aja gitu. Eh, dan tadi udah bisa 50% tadi. Nah, itu mungkin pertimbangan yang menarik buat mereka. Karena ini sebenarnya kita tawarkan dulu untuk anak-anak yang fresh graduate. Fresh graduate salah lagi. Freshman, mahasiswa baru. Tapi dari request yang kita punya dari internal adalah kebanyakan mahasiswa tingkat atas tuh yang minta sebenarnya. Pak, kenapa hmm, sih Pak kita diimplementasikan di tingkat 3, tingkat 5, tingkat 7 aja gitu. Kenapa harus satu yang dikasih? hmm, Nah, jadi kalau anak yang tingkat 1 nggak memanfaatkan ini, sebenarnya eh, ada yang aneh nih gitu. Sementara ketika tingkat 3 merasa bahwa ini cocok buat mereka. Nah, seperti itu. Nah, itu kita lebih tekankan ke RAM learning. Jadi semuanya sama, itu RAM learning atau flex itu cuma metode pembelajaran aja. Hanya cara belajar. Outputnya sama. oke. Wah, ini banyak sekali keuntungan, Pak. Sudah belajarnya fleksibel, learning, dapat beasiswa pula, gitu kan. So, nanti juga pilihan karirnya juga banyak sekali ini, Pak. Nah, ini makanya rekan-rekan, gitu kan, silakan bagi yang berminat, ini silakan hubungi kontak person yang ada di deskripsi video ini, atau bisa tuliskan di kolom komentar itu ya Pak Roles, nanti akan Betul. segera kita tindak lanjuti Pak. Di follow up. Oh, ini Betul. betul akan segera kita follow up. Nah, ini tinggal apa? Ini kebetulan apa namanya perkuliahan sudah dimulai ya Pak ya, sudah dimulai. Betul. Udah perkuliahan reguler kita sudah berjalan. Sudah Tapi berjalan. untuk ini kita baru nanti akan start di Oktober. Oh, untuk Nah, RAM jadi nanti sejak Oktober. ya ini kesempatan bagus sebenarnya untuk mahasiswa atau calon mahasiswa yang belum kebagian kampus atau belum memutuskan pilihannya dan sekarang masih ada waktu untuk bersekolah mengejar ketertinggalan. Daripada harus menunggu tahun depan, ya kan? Berarti setahun lebih lama, kenapa nggak dimulai dari sekarang? Gitu Betul. kan? Setahun lebih cepat Anda lulus, berarti setahun potensi dan
persaingan itu semakin siap untuk Anda. Karena setelah Iya. tahun Anda menunda, maka setahun lebih berat di masa yang akan datang. Gitu kan? Adik kelas Anda yang tadinya bukan menjadi pesaing, sekarang dia jadi pesaing. Karena Nah, Anda betul Pak. mundur setahun gitu kan. Nah, itu yang lebih berat sebenarnya dalam IT. Jadi adik kelas kita itu pun kompetitor kita. Kita nggak usah lihat dari kampus lain. Adik kelas kita yang dekat itu jadi kompetitor kita nantinya. Betul sekali Pak. Oke, Nah, kita mau selain apalagi ya nih Pak. Pak yang mau apalagi nih yang mau kita gibahin nih. Gibah. Yang abang menggunakan gibah positif. Juga positif. Oke, kembali ke tema kita Pak. Tema kita kan adalah pilihan karir untuk saudara saya. Dulu. Oke. Nah, oh iya Pak, untuk apa namanya? Ini kan digadang-gadang kan kita siap tatap muka nih Pak dengan prokes yang Ya. ketat gitu kan. Hmm. Nah, untuk fasilitas Pak, fasilitas yang ada di kampus kita bagaimana Pak sekarang? Saya udah lama nggak ke kampus ini. Asal jangan lupa aja Pak alamatnya. Alamatnya. Sekarang sedang melakukan renovasi lah untuk bangunan. Kita rapikan bangunan kita menjadi lebih nyaman, menjadi lebih enak, dan mudah-mudahan kita juga bisa menjadi Instagramable nanti untuk mahasiswa Nah, kita itu gitu. dia Pak, yang ditunggu-tunggu. Jadi Cozy gitu kan. Instagramable itu. Gitu kan. Jadi nongkrong gitu loh. Walaupun zaman sekarang memang ya kita kalau usahain minimal dulu nongkrong-nongkrong ya Pak ya gitu karena lagi pandemi bukan kita nggak mau lagi pandemi gitu. Nah, Kalau nggak gimana? pandemi itu saya nongkrong nih gitu kan gitu. Ah, itu satu. Yang kedua, secara infrastruktur sistem dan teknologi, kita sekarang sedang menyiapkan banyak hal. Integrasi learning management system, kita juga menggunakan Google Classroom, kita juga menggunakan Analytics untuk manage dan memonitor seluruh aktivitas perkuliahan. Sehingga nggak ada lagi mahasiswa sembarangan masuk Google Classroom, di classroom-nya gitu. Nggak ada lagi, misalkan kayak seperti tugas-tugas itu akan termonitor semua. Apakah mahasiswa sudah mendownload materi kita atau belum, dosen pun nanti bisa tahu. Jadi kita Bisa bisa tahu. encourage mereka, kok belum di-download juga sih? Padahal besok juga sudah ada deadline lagi. Kalau nggak di-download ya mustahil kita bisa belajar atau menyiapkan diri untuk materi berikutnya. Nah, seperti itu. Hmm. Nah, hal-hal seperti itu kan harus kita antisipasi juga ya gitu. Karena balik lagi, kita sebagai pendidik nggak cuma nyampaikan materi, tapi proses di dalam pembelajaran itu mengencourage mereka untuk belajar pun itu bagian dari tugas pendidik juga sebenarnya. Itu tugas yang tidak terkira ya gitu kan untuk para pendidik juga. Nah, lalu kesiapannya tadi selain itu tadi kesiapan partnernya, industri partner seperti yang di awal tadi. Kita sekarang sedang menjajaki semua jadi menyiapkan semuanya, MOU, MOA-nya untuk partner-partnernya kita baik yang di bawahnya Triputra Group maupun Persada Capital Group, Persada Capital. Dan di luar sana juga ada industri-industri lain yang siap menunggu kita. Nah ini kita siapkan sebagai network buat mereka. Dan satu lagi kita juga punya uh, sister school kita di Filipina, ada 7 kampus universitas di sana gitu. Ada Iloilo, ada Western University, ada Southwestern University, ada Pangasinan University, Pangasinan University gitu kan. Dan masih banyak lagi, saya belum ingat semua namanya gitu. Nah, itu kan menjadi sister school-nya kita gitu. Yang bisa kita akses, mereka di sana punya resource, experience, punya dosen-dosen yang wow gitu kan. Teknologi yang maju juga gitu. Itu kan bisa kita tarik dan adopsikan ke sini. Sehingga bisa menjadi nilai lebih buat mahasiswa kita nantinya. Tidak cuma dosen, tapi mahasiswa kita yang akan merasakan manfaatnya. Sehingga mereka merasa berkuliah dengan experience yang global. Tujuannya ya tadi, mereka siap nantinya, lebih siap lagi gitu. Kalau tadi cuma dikasih di awal saya bilang depannya sudah ada tanah kosong, dia punya parang dan cangkul gitu kan. Nah Hmm. sekarang kita berikan satu bekal lagi selain parang dan cangkul tadi gitu. Gimana cara dia menemukan tanah yang tepat untuk dicangkul? Gimana cara dia melihat bibit yang cocok untuk ditanam? Nah itu kan yang akan diajarkan di kampus ya. Nggak cuma kelihatan yang cangkul jadi, tapi knowledge-knowledge lain yang bisa membantu dia untuk menempatkan diri nanti di mana dia sebenarnya yang pas gitu. Dan untuk alumni-alumni juga nanti kita persiapkan juga pendampingan gitu. Kalau mereka sudah mau lulus, Pak, kami mau lulus, mau kerja gimana, networknya itu kita persiapkan juga sekarang. Tujuannya adalah
Kita pengen sebelum lulus mereka sudah bekerja, bukan setelah lulus mereka bekerja. Sebelum lulus mereka bekerja. Ada program magang yang 6 bulan untuk membuktikan mereka lebih siap lagi bekerja lagi. Sama, itu juga salah satu part yang disiapkan juga. Mudah-mudahan semua itu infrastruktur fasilitas tadi adalah memudahkan untuk memudahkan mereka ya, untuk membantu mereka. Sekali lagi tujuannya adalah membantu kita menyiapkan mahasiswa kita ketika mereka lulus nanti. Terima kasih Pak Lusni atas penjelasan yang sangat luar biasa ini. Mudah-mudahan rekan-rekan dapat memahami Pak. Ya kalau misalkan nanti ada yang mau disampaikan, bisa tuliskan di kolom komentar atau bisa kunjungi website kami atau bisa langsung WA ke nomor kontak personnya kita. Betul. Oke, Pak. Ada lagi Pak, apa ya? Tadi saya ingin menanyakan sesuatu, cuma lagi diingat-ingat ini. Nah, untuk sister kita Pak yang di Filipina gitu kan, apakah kita bisa berkomunikasi dengan mereka Pak atau ada platform tertentu? Kita nggak ngomongin platform sih, kita cuma butuh scheduling aja sebenarnya dari kita. Kita mau bikin apa, mau ngomongin apa, biar mereka bisa menyiapkan. Karena kan kita bertanya, mereka yang jadi narasumber. Kan mereka harus nyiapin dulu nih, biar kesalahannya. Itu satu. Tapi terlepas dari semua itu kan, yang challenging nanti adalah bahasa. Itu dia Pak. Mungkin pakai bahasa Filipina atau bahasa Indonesia kan, gitu. Terus, Iya. mungkin adalah bahasa yang dimengerti oleh kedua belah pihak. Itu bahasa Inggris, bukan bahasa pemrograman ya. Itu kan pakai bahasa internasional gitu. Kita menggunakan bahasa Inggris. Challenge-nya itu. Artinya mahasiswa kita pun harus siap juga ke sana. Dosen-dosen kita juga harus siap tujuannya. Tujuannya ketika itu terjadi, ketika itu kita lakukan, knowledge tadi itu bisa exchange dengan mudah. Pertukarannya bisa jadi lebih mudah. Mereka dapat sesuatu dari kita dan kita pun bisa dapat experience-nya mereka atau knowledge cara-cara mereka, gimana cara mereka ngajarin, gimana cara pendekatan ajar, atau gimana sih ngoding yang simple sebenarnya. Kita kan nggak tahu kalau mereka ternyata punya jurus itunya. Dan itu kan bisa kita copy di sini gitu kan. Jadi kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Apalagi buat teman-teman yang atau mahasiswa yang jadi developer, programmer ya gitu kan. Itu sangat berguna kan. Betul Pak. Wah ini sungguh luar biasa Pak, sudah network-nya luas, kita jaringannya luas ya, Horizon itu bekerja sama dengan Bima Education, kemudian beasiswa juga, cara belajarnya juga fleksibel, sangat memudahkan. Wah ini saya rasa jarang sekali Pak, mungkin kita satu-satunya kali ya di Indonesia ini yang seperti ini. Kalau untuk semi mungkin bisa ya. Tapi kalau buat di Karawang jawabannya mungkin absolut ya. Kita sudah selangkah di depan sebenarnya. Artinya tinggal kita mahasiswa kita siap nggak melihat itu. Bahwa itu kan kita persiapkan mereka, membekali mereka dengan banyak hal, itu bukan pengen menyulitkan mereka. Saya juga nggak pengen urusan orang lain sulit gitu kan. Tapi menyiapkan biar mereka prepare. Karena kalau kita tempur, kita harus banyak yang kita bawa peralatan perang kita. Tempur itu kita nggak boleh cuma hanya modal senapan. Artinya kita nggak cuma modal programming. Saya bisa Java programming, itu tidak cukup enggak. Tadi kita harus punya tamengnya, kemampuan menganalisa. Kita harus punya mindset-nya, daya pikirnya. Kita harus punya kemampuan berkomunikasi, membaca peta pertempuran kita, musuh kita ada di mana sebenarnya, siapa kompetitor kita, diri kita ada di mana, value-nya berapa. Jangan sampai Anda sebenarnya adalah programmer yang handal, mahal, tapi ngejualnya kemurahan di pasar. Senang orang lain sana, mintanya banyak, Anda yang pusing terus tiba-tiba Anda genumbel. Dunia programming gak enak banget, nyusahin banget gitu. Nah, nggak sebanding dengan bayarannya. Padahal Anda yang salah menjual diri. Gitu. Nah, itu kan dia harus tahu. Kalau dia nggak tahu itu, ya percuma Pak, dia dikasih senapan juga. Bukan musuhnya habis, bisa jadi nggak berguna itu senapannya. Nantinya nggak maksimal penggunaannya gitu kan. Nah itu. Jadi pilihan karirnya banyak, opportunity-nya besar gitu. Karena saya sendiri juga sekarang, jujur ya, kalau saya sendiri pun sekarang, sampai sekarang masih banyak yang menawarkan untuk menjadi lead tim IT gitu. Karena dia tahu saya bukan berkecimpung di situ, tapi dia kan dari experience, dari mulut ke mulut. Nah itu juga yang pengen kita berikan ke mahasiswa kita. Jadi ketika pengen pindah kerja atau ngapain, nggak perlu harus nyiapin CV lagi, itu cuma formalitas saja. Experience Anda yang akan memanggil orang lain. Jadi orang lain yang akan tertarik melihat dulu sebelum kita ngirim CV gitu. Gitu. Betul Pak. Experience tadi, orang lain yang tertarik kasih project sebelum kita nyari project relate.
mereka akan ngasih duluan. Dan itu balik lagi, itu kan menuntut kesiapannya kita. Kalau kita siap dengan semuanya, kita mau mengambil kesempatan itu, maka kita akan menjadi pemenangnya, kita akan memiliki. Tapi kalau seperti saya bilang tadi, pintu ajaibnya, pintu kemana saja sudah di depan mata, tinggal kita berani ngebuka nggak. Kalau kita sudah berani ngebuka, kita berani melangkah nggak. Berarti begitu once kita melangkah di dalam, kita harus siap tempur. Karena nggak ada lagi pilihan untuk mundur, pintunya sudah tertutup. Jangan sampai kita pilih untuk mundur lagi. Itu kan aneh ya, padahal sudah dibekali dengan pendidikan yang cukup dan lingkungan yang mendukung. Mudah-mudahan itu membantu ya obrolan ringan kita dari pagi ini, mudah-mudahan itu memberikan insight-insight buat mahasiswa yang sekarang ada di Civic Horizon ataupun calon mahasiswa yang belum menentukan pilihan mau berkuliah di mana. Coba join, coba lihat experience-nya, challenge, dan kita tumbuh bersama di dalamnya. Oke. Dari tadi kan kita bahas mengenai beasiswa, cara belajar, experience. Nah, untuk dosen-dosennya Pak, gimana untuk dosen-dosen yang ada di Streaming Horizon Karawang? Nah, Untuk para dosennya gimana Pak? untuk dosennya sendiri kan kita kan menyiapkan nanti adalah bakal training kita ya. Dan sekarang pun sudah ada juga dari beberapa dosen kita sudah improve juga ya. Artinya kita pun menyiapkan dosen kita lebih eh, siap lagi. Karena kalau tadi dosen itu masih Windows XP, sementara anak-anak sekarang sudah Windows 10 gitu kan, Windows 10 ya, ya dapat sih, tapi kan nggak maksimal ya gitu kan gitu. Nah itu pun kita kan harus improve juga ya. Ya, tapi dari teman-teman dosen juga saya ngeliat juga adalah apa sebenarnya yang menjadi kendala itu kan harus diceritakan ya. Karena saya tidak mungkin nanti kita akan langsung mengganti, wah ini prosesornya harus diganti, kita langsung coplok. Ternyata masalahnya bukan prosesor, tapi grafik cardnya. Itu kan nggak memecahkan masalah berarti kita kan. Kita hanya mengeluarkan biaya untuk hal yang nggak bermanfaat gitu. Atau kita melakukan hal buang-buang waktu gitu kan. Itu pun kita harus sharing juga. Atau mahasiswa, dosen datang ke yayasan atau ke kampus mengatakan, Pak saya butuh seperti ini dong Pak, saya butuh ada knowledge seperti ini. Atau Pak saya punya ada ide seperti ini, nah, kita bisa lakukan ini sebagai bagian riset atau pengabdian masyarakat. Gimana caranya Pak? Apa yang harus saya lakukan? Apa yang bisa dibantu oleh kampus? Nah, ini kan harus diobrolin ya. Artinya uh, kita pun mendukung sebenarnya bahwa dosen pun harus diimprove juga seperti kita mengimprove mahasiswa. Fasilitas pun harus kita improve untuk semuanya baik dosen dan mahasiswa gitu. Tapi kita harus lebih berkomunikasi lagi antara dosen dan kampus gitu agar dua-duanya nanti bisa tumbuh bersama gitu kan. Jadi mahasiswanya bagus, dosennya pun bagus. Termasuk juga untuk teman-teman dosen yang ada plan untuk melanjutkan S3, nah itu harus dipersiapkan dari sekarang. Apa yang bisa dilakukan oleh kampus? Apa yang bisa diberikan oleh kampus? Support seperti apa? Gitu. Itu harus diomongkan. Gitu. Jadi kan nanti dari step seperti itu kan akan ada komitmen-komitmen ya. Nah, tujuannya adalah komitmen untuk kebaikan bersama. Gitu. Baik untuk kampusnya, baik untuk dosennya, dan ujungnya adalah untuk mahasiswa kita. Seperti itu. Luar biasa Pak Naulas. Ini sungguh lengkap sekali Pak penjelasannya. Mungkin ini waktunya sudah jam 11:30 sih Pak, tidak terasa. Pokoknya saya kalau diskusi dengan Pak Arlos ini walaupun udah 3 jam itu serasa baru 10 menit gitu. Nah ini mungkin ada pesan-pesan Pak yang mau disampaikan, pesan-pesan Ya, bagi mahasiswa atau calon mahasiswa. buat yang belum menentukan pilihannya, tentukan pilihan sekarang. Ram Learning, Civic Horizon masih buka sampai dengan awal Oktober 2021. Masih ada beasiswa 50%, nggak ribet, tapi kalian akan menemukan cara pembelajaran yang berbeda, menyenangkan. Kalian akan dapat akses network industrinya, kalian akan dapat akses network education-nya. Jadi kalian akan dibantu juga di percakapan global. Jadi nggak cuma berada di lokal aja nantinya. Mudah-mudahan semua itu untuk membantu nanti baik karir plan, kesejahteraan untuk mahasiswa yang berkuliah pada akhirnya nanti akan improve semua. Itu sih harapannya dari kita. Dan kalau kalian bingung, masih ragu, masih nggak bisa ngebedain, saya mau masuk IT, masuk SI, mau masuk D3 atau S1, atau saya mau RAM learning atau flex learning, boleh ngobrol dengan saya juga nggak apa-apa. Atau tanya ke marketing kita, atau nanya ke di kolom Saya komentar juga tadi boleh. kamu Barok gitu. Atau nanya dengan Kak Prodi kalau sudah tahu, atau minta dibantu grupin. Boleh. Dengan semua media yang kalian miliki, cara berkomunikasi boleh sampaikan. Karena kita welcome. Kita bukan orang yang tertutup gitu. Apapun pertanyaan. Karena kadang saya sampai malam pun masih ada yang nanya, Pak saya belum memutuskan kuliah, tapi saya pilih yang mana ya Pak? Itu apa-apa. Saya akan berikan jawaban yang bijak. Saya juga nggak nyuruh, kamu harus masuk Civic Horizon. Saya akan berikan perspektif. Kenapa dia harus memilih Horizon dibandingkan yang lain. Nah, Oke,
terima kasih Pak Roles, cukup jelas sekali penjelasannya. Mungkin untuk sesi talkshow kali ini kita akhiri karena sudah jam 11:30 Pak. Nanti bentar lagi Ya. waktunya makan siang. Mungkin kisi-kisi untuk minggu depan Pak. Minggu depan kita mau talkshow bareng siapa ya? Minggu depan Minggu depan kita mungkin akan coba ngomongin kita akan coba bawa teman-teman mahasiswa juga dari BEM, mungkin kita ngomongin apa sih kenapa sih mereka mau milih Phoenix Horizon? Apa sih yang mereka lakukan sebagai mahasiswa di dalam berkoordinasi? Gimana sih kehidupannya? Artinya biar ada bayangan, jangan sampai orang ngelihat Phoenix Horizon itu cuma saya aja nanti yang ngajar kuliah kerja sendirian gitu kan. Kan nggak akan sana gitu rame. Cuman nggak muat aja tempatnya kalau kita ajak salah orang nggak sempet giliran satu orang ngomong 1 menit udah habis waktunya gitu kan gitu. Nah, itu mungkin nanti kita akan coba aja kolaborasi dan nanti juga kita kolaborasi juga dengan teman-teman di Filipina juga ada yang bersedia ngobrolin juga ngomongin awal kisah awal bagaimana sih kurikulum itu didesain gitu. Tapi mungkin itu nanti karena itu menggunakan bahasa Inggris kita delivery dipakai bahasa Inggris ya gitu kan karena ya Iya bisa Pak. aja bahasa Inggris gitu kan gitu. Nah, kita coba juga gitu, bahwa itu komitmen kita bahwa partnernya kita yang kampus di luar negeri itu bukan di dalam kertas gitu. Tapi sudah real kita memang setiap hari berinteraksi seperti itu gitu. Nah, itu juga mudah-mudahan itu menjadi experience yang baik dan menunjukkan bahwa niat dan kesungguhannya kita di bawah Triputra Yayasan Triputra Persada Horizon Education, kita siap memang mempersiapkan diri, mempersiapkan semuanya untuk go global. Jadi kita bersaing di yang lebih luas. Kalau sekarang kita bersiapnya kita zaman sekarang mungkin kita berperangnya global di bumi nih Pak. 100 tahun lagi mungkin kita atas planet gitu kan. Kita tidak akan pernah ragu dengan itu karena segala hal yang ketidakmungkinan dari mimpi adalah hal yang mungkin ketika nanti waktunya Betul, sudah betul. berlalu gitu. Luar biasa nih Pak Roles. Oke, terima kasih Pak Roles atas segala Oke. macam penjelasannya ini. Thank Nanti you. oke, nanti rekan-rekan yang ingin tanya-tanya boleh ke saya langsung, ke Pak Roles atau ke bagian marketing. Nah, untuk nomor WhatsApp-nya ada di deskripsi video ini atau bisa tuliskan di kolom komentar, nanti akan saya cek setiap saat, kemudian nanti akan saya hubungi. Oke, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari Pak Roles, dari saya. Mungkin ada perkataan yang kurang berkenan atau ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Oke, terakhir, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tetap jaga protokol kesehatan tentunya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.